Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terhormat kepada Bapak Apoteker Surya Amal SSI MKes dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Maulidia dari kelas FM 22A sebagai moderator dari kelompok A8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Maulidia dan Elsa Laviana Putri. Kami akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme asam amino pada mata kuliah biokimia. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Elsa dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini kita akan bahas metabolisme asam amino. Nah, yang pertama, biokimia itu apa sih? Ilmu biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Nah, sekarang metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino itu adalah metabolisme asam amino dan protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang terjadi melalui 2 proses, yaitu transaminasi dan deaminasi. Selanjutnya ada asam amino. Asam amino juga menyediakan kebutuhan nitrogen untuk salah satunya ada untuk struktur basa nitrogen DNA dan RNA. Yang kedua, hema dan struktur lain yang seperti mioglobin, hemoglobin, sitokrom, enzim, dan lain-lain. Yang ketiga ada asetilkolin dan neurotransmitter lainnya. Yang keempat, hormon dan fosfolipid. Dan yang terakhir ada selain menyediakan kebutuhan nitrogen, asam amino dapat juga digunakan sebagai sumber energi jika nitrogen dilepas. Selanjutnya, pembahasan yaitu jalur metabolik utama dari asam amino. Jalur metabolik utama dari asam amino terdiri atas yang pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Yang keempat, sintesis protein dari asam-asam amino. Ada katabolisme asam amino. Asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain atau karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu pertama, transaminasi enzim amintransferase memindahkan amin kepada A-ketoglutaran menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetan menghasilkan aspartat. Dan kedua, ada deaminasi oksidatif pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen dalam kondisi surplus diet. Nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu asam amino glukogenik, ketogenik, serta glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik adalah asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pyruvat atau intermediat siklus asam sitrat seperti E-ketoglutarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis.
Semua asam amino kecuali lisin dan leusin mengandung sifat glukogenik. Lisin dan leusin adalah asam amino yang semata-mata ketogenik, yang hanya dapat masuk ke intermediat asetil-CoA atau aseto-asetil-CoA. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalis oleh enzim metionin. Adenosil transferase menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. Reaksi transmetilasi melibatkan SAM sangatlah penting, tetapi dalam kasus ini peran S-adenosil metionin dalam transmetilasi adalah sumber sekunder untuk produksi homosintein atau secara esensial oleh produk dari aktivitas transmetilase. Dalam produksi SAM, semua fosfat dari ATP hilang. Satu sebagai PI dan dua sebagai PPI. Adenosin diubah menjadi metionin bukan AMP. Biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam aketo dengan reaksi transnaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase AST. Peran penting glutamat adalah sebagai donor amino intraseluler utama untuk reaksi transaminasi. Sedangkan aspartat adalah sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Biosintesis alanin, ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua melalui transnaminasi piruvat dengan bantuan enzim alanin transminase ALT, juga dikenal sebagai serum glutamat piruvat transminase SGPT. Biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50%. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase, yaitu satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan oleh tetrahidrofolat, kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH dan enzim dihidropteridin reduktase atau DHPR. Biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin dengan glutamat semialdehid menjadi intermediat titik cabang menjadi satu dari dua produk atau lainnya. Ornitin bukan salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor karbomyl fosfat dalam siklus urea. Ornitin memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Produksi ornitin dari glutamat penting ketika diet arginin sebagai sumber lain untuk ornitin terbatas. Selanjutnya, biosintesis serin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliserat. NADH-link dihidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam amino, yaitu 3-fosfopiruvat. Sesuai untuk transminasi subsekuen, aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh serin fosfatase. Biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalis oleh
serin hidroksimetil transferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugut hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat THF, menghasilkan glisin dan N5N10 metilen THF, biosintesis asparagin, glutamat, dan glutamin. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif aketoglutarat yang dikatalis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotransferase yang dalam hal ini nitrogen amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain, sehingga glutamat merupakan kolektor umum nitrogen amino aspartat dibentuk dalam reaksi transminasi yang dikatalis oleh aspartat transminasi AST. Baik, kami akhiri presentasinya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.